di sebuah desa yang sejuk dan tenang, diapit oleh pegunungan dan ladang hijau, tinggal seorang gadis muda bernama Hana. Ia dikenal sebagai gadis yang ceria, penuh semangat, dan sangat menyukai berkebun. Di belakang rumahnya, Hana menanam berbagai jenis bunga, baik itu tulip, lili, mawar, dan bunga matahari. Setiap pagi ia menyiram, berbicara pada tanaman-tanamannya, dan menanti dengan penuh harapan tibanya musim semi. Namun tahun itu berbeda. Musim dingin datang lebih cepat dan bertahan lebih lama. Salju turun deras menutup seluruh desa, menutupi taman Hana yang dahulu berwarna-warni. Angin dingin bertiup seolah membawa kabar kesedihan. Di tengah musim dingin yang menggigit itu, ayah Hana jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Kehilangan itu menghantam Hana sangat keras. Ia bukan hanya kehilangan ayahnya, tetapi juga semangat hidupnya. Ia tak lagi mengurus taman bunga yang dulu ia cintai. Bibit-bibit bunga yang disimpannya pun ia buang. Baginya, tidak ada lagi musim semi. Tidak ada lagi keindahan yang patut dinanti. Hatinya membeku, sama seperti tanah di tamannya. Hari-hari berlalu dalam kesedihan. Hana merasa doanya tak pernah dijawab. Ia bertanya, "Tuhan, mengapa kau ambil ayahku? Mengapa kau diam ketika aku berteriak dalam duka?" Namun musim tidak bisa dihentikan. Waktu terus berjalan. Dan tanpa ia sadari, salju mulai mencair. Suatu pagi, ketika matahari menyinari jendela rumahnya dengan hangat, Hana mendengar kicauan burung, suatu suara yang lama tak ia dengar. Dengan enggan, ia membuka jendela dan melihat sesuatu yang tak ia duga. Tunas-tunas kecil tumbuh dari tanah beku yang selama ini ia biarkan. Di antara ranting-ranting kering dan rumput mati, muncul bunga liar kecil berwarna kuning dan putih. Mereka mekar, meskipun tidak ditanam atau dirawat. Mereka mekar karena waktunya telah tiba. Hana menatap taman itu lama sekali. Di sana, ia melihat seberkas harapan yang lama hilang. Air mata mengalir. Ia melangkah keluar menyentuh tanah, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia berdoa. Katanya, "Tuhan, Engkau belum selesai. Musim ini belum akhir segalanya." Hari itu adalah Minggu Paskah. Di gereja kecil di desanya, pendeta membacakan firman dari Yohanes 11 ayat 25. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hana merasakan firman itu menembus kedalaman jiwanya. Ia sadar bahwa seperti bunga di musim semi yang tampak mati di musim dingin, tetapi hidup kembali pada waktunya. Demikian pula hidup manusia di tangan Tuhan. Sahabatku, kebangkitan Yesus bukan sekadar peristiwa sejarah. Itu adalah janji yang hidup bahwa kematian bukan akhir dan duka bukan keputusan final. Kubur yang kosong adalah bukti bahwa Tuhan sanggup membangkitkan harapan dari kehancuran. Sama seperti bunga yang tidak bisa dicegah untuk mekar saat waktunya tiba, kasih karunia Allah pun tidak bisa dihentikan oleh musim dingin hidup kita. Lalu apa yang Paskah ajarkan kepada kita? Bahwa di dalam Kristus ada hidup yang baru setelah kehancuran, ada sukacita setelah tangis, ada harapan setelah kehilangan, dan bahwa bahkan ketika kita merasa tidak sanggup lagi, Tuhan sedang bekerja dalam keheningan, memulihkan, membentuk, dan mempersiapkan musim semi rohani dalam hidup kita. Sahabatku, mungkin saat ini kamu sedang berada di musim dingin kehidupanmu. Tapi ingatlah, Yesus telah bangkit, dan karena Dia hidup, kita pun akan hidup. Harapan akan selalu datang bagi mereka yang menanti dan percaya. Pantun Paskah tahun ini, jalan-jalan ke kota Bekasi, beli bunga warna-warni. Yesus bangkit membawa damai, hidup baru kini menanti. Mentari pagi bersinar cerah, bunga bermekar penuh harapan. Yesus menang atas maut dan resah. Mari hidup dalam kebangkitan.